Hari ini kamu semua diberi kesempatan untuk mendengarkan tentang gizi dan stunting. Mengapa ini penting dilakukan? Supaya kamu mengetahui bahwa sayur ini tidak hanya untuk mendatangkan uang secara ekonomis atau finansial, tetapi juga lebih dari itu untuk kesehatan. Sayur yang dibudidaya dengan pertanian organik seperti ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Bukan lagi menggunakan pupuk kimia, melainkan pupuk organik. Dan dengan berbagai teknik budidaya pengembangan yang lain-lain. Ada Pak Yansen dan Ibu Puskesmas, Ibu Kepala Puskesmas minta maaf, yang akan mendampingi kita menjelaskan tentang ini pada pagi hari ini. Karena itu kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, dan kami berikan kesempatan pada pagi hari ini untuk menjelaskan banyak hal tentang gizi dan stunting ini kepada anak kami. Jadi kalau umur remaja itu anak usia 10 sampai 19 ya. Jadi sebelum mencapai usia 19 tahun itu dikategorikan sebagai anak usia remaja. Jadi adik-adik sekalian ini sudah kategori usia remaja ya. Umurnya berapa ini? 16 ya. Oke. Jadi ini ya. Kenapa kemudian remaja harus kemudian dibekali ilmu yang cukup, terutama terkait dengan pemenuhan gizi mereka? Karena dampak dari pemenuhan gizi itu adalah pada kecerdasan ya, pada kemampuan kita nantinya untuk membangun bangsa ini ya. Jadi untuk tahun sekarang kondisi anak sekolah itu persentasi dari populasi yang ada di Indonesia itu 23%. Nah di tahun 2035 ya, di tahun 2035 yang populasinya 23% ini nanti akan menjadi 68%. Artinya populasi ini yang mendominasi pembangunan bangsa ini ya. Nah kalau misalkan dari sekarang adik-adik ini ya kesehatannya tidak diperhatikan, pemenuhan gizinya tidak diperhatikan, maka yang 68% di tahun 2035 ini akan menjadi orang-orang yang tidak produktif ya. Jadi hari ini kami hadir mau menggambarkan sedikit, sebenarnya gizi pada remaja itu seperti apa. Oke, jadi ini impian kita bersama, dan Bapak Presiden Jokowi juga sudah menargetkan bahwa titik dimulainya pembangunan SDM atau sumber daya manusia di Indonesia salah satunya adalah pada kesehatan anak sekolah ya. Karena ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia-manusia atau generasi emas nantinya, yang kemudian akan sekali lagi saya katakan membangun bangsa ini ya. Di antara adik-adik suatu saat pasti mungkin ada yang menggantikan saya ya, menggantikan Romo Leri, menggantikan Om Yansen ya, menggantikan koordinator apel ya. Kemudian ada juga bisa jadi kepala desa nantinya seperti kepala desa Daleng ya. Jadi semua bisa. Bahkan mungkin di antara adik-adik nanti mungkin ada yang jadi bupati, kita tidak tahu ya, atau bahkan menjadi presiden seperti Pak Jokowi. Lanjut. Ya. Hanya bagian ini yang mengaminkan ya. Yang ini saya tidak dengar aminnya. Jadi kenapa anak remaja butuh pendekatan khusus? Jadi usia-usia remaja itu usia penuh gejolak ya. Betul tidak? Betul ya. Jadi maunya apa yang saya pikirkan itu yang paling benar. Betul? Betul ya. Jadi apa kata lu gue gak mau ikut. Seperti itu ya. Jadi kenapa kemudian butuh pendampingan? Karena yang paling banyak berperan dalam usia remaja itu ada yang istilahnya emosional impulsivitas dan keinginan muncul. Karena ada yang namanya area limbik ya. Area limbik di bagian otak itu berkembang lebih pesat pada saat remaja, dan area ini dia lebih berperannya pada mainan emosional ya. Jadi kadang tidak mau mendengar yang lain, lebih kepada saya suka yang seperti ini, jadi saya jalani yang seperti ini ya. Nah dampak stunting ini yang paling bahaya adalah bahwa dia sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak ya. Jadi dilihatnya pada saat anak-anak itu mengalami masa tumbuh kembang ya, mulai dari dia usia dari dia lahir ya, itu dilihat
apakah sudah harusnya usia 1 tahun ini dia sudah bisa mulai bicara sedikit-sedikit, ya, harusnya sudah bisa jalan, harusnya ketika dipanggil dia sudah merespon, ya. Atau kemudian dampak paling jauhnya adalah pada saat dia bersekolah, dia tidak sepintar anak sebayanya, ya. Itu dampaknya. Dampaknya bahwa nanti kalau semakin banyak yang stunting, otomatis generasi emas yang diimpi-impikan 2045 itu tidak akan tercapai. Nah, generasi emas ini dimulai dari mana? Dimulai dari adik-adik sekalian, ya. Lanjut. Nah, ini gambar anak-anak stunting, ya. Jadi kalau mohon maaf ya agak porno sedikit, ya, tidak apa-apa kan, ya. Kalau yang ujung kanan itu gambar normal, ya. Ini gambaran anak sebaya, ya, usianya sama, ya. Jadi kalau normal dia berat badannya seperti itu, tingginya juga seperti itu. Tapi ada juga yang istilah wasted. Ya, wasted ini jadi berat badannya tidak sesuai dengan umurnya. Jadi kurus kering. Tinggi ya, tapi kurus kering. Ini juga dampaknya dari asupan gizinya kurang, ya. Kemudian yang stunting, tingginya harusnya seperti yang kanan, tapi karena pemenuhan gizinya tadi kurang dari dia 1000 HPK, maka dia pendek pada seusianya, ya. Ada juga yang bilang begini, Ibu bagaimana kalau orang tua saya pendek semua, ya. Mama bapak saya pendek, ya otomatis saya juga pasti pendek, ya kan? Nah, tapi masalah genetik itu hanya 1% pengaruhnya terhadap omong stunting, ya. Nah, yang sebelah itu yang buruk sekali, sudah stunting, sudah gizi kurang, ya, jadi kurus. Jadi ini yang mau kita cegah supaya jangan lagi ada generasi-generasi yang seperti ini, ya. Ya. Jadi kenapa kemudian hari ini kami hadir juga? Coba kita lihat, ya. Perkembangan itu paling pesat terjadi ketika dia usianya 9 bulan sampai 2 tahun. Jadi per gram per harinya itu bisa naik sampai 22 gram per hari. Itu pertumbuhannya. Nah, kemudian pertumbuhan dan perkembangan ini juga bisa dikejar pada saat masa remaja, tapi tidak se-ekstrim, ya, ketika dia usianya 9 sampai 2 tahun atau yang dari 0 sampai 2 tahun tadi. Jadi ada pertumbuhan, ya. Ada pertumbuhan, ada perkembangan di situ. Kalau kita lihat dia di angka kurang lebih 12 sampai 14 gram per hari, ya. Makanya kenapa pemenuhan gizi pada remaja itu sangat-sangat penting, ya. Suatu program yang luar biasa yang sudah dibangun oleh sekolah untuk greenhouse, anak-anak dikenalkan untuk makan sayur. Kami seringkali ke beberapa sekolah, edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi. Salah satu yang ditanya, gemar tidak makan sayur. Yang tidak suka makan sayur? Kayaknya tidak suka semua, atau bagaimana? Tidak suka? Saya mau tablet tambah darah. Karena setelah saya minum tablet seringkali pusing dan bahkan tidak mau makan, mual-mual dan tidak bisa tidur. Ya. Jadi memang terima kasih Kakak In sudah jujur, ya, sudah jujur. Oke, sudah jujur tidak mau minum tablet tambah darah. Kenapa Kakak In tidak mau minum tablet tambah darah? Saya mual-mual Ibu, karena saya mual-mual saya tidak mau makan, karena saya tidak mau makan makanya saya tidak bisa tidur. Siapa yang kalau lapar bisa tidur? Hah? Ada tidak yang kalau lapar bisa tidur? Tidak, toh? Pikirannya, aduh saya punya perut belum terisi, bagaimana saya mau tidur, ya? Jadi adik-adik sekalian, tablet tambah darah ini memang aromanya kurang begitu enak, ya, seperti bau darah, ya. Nah, kalau seperti itu alasannya, hampir kalau kami ke sekolah-sekolah tanya kenapa tidak mau minum, Ibu mual, ya. Jadi tekniknya adik-adik, kalau kemudian ada pembagian tablet tambah darah itu di sekolah, yang pertama bisa diminum bersamaan dengan makanan, ya. Kemudian yang kedua bisa juga dikonsumsi kalau mau tidur malam, ya, karena kalau sudah konsumsi sudah pikir lagi toh, sudah ngantuk sekali diminum, ya, seperti itu.
Tapi tidak boleh karena alasan itu tadi. Biasanya karena sudah pertama minum mual, secara psikis, oh nanti kalau saya minum lagi pasti akan mual lagi. Tidak seperti itu ya. Ya. Kemudian tablet tambah darah itu wajib diminum. Ya. Sebenarnya kita tidak perlu asupan dari luar. Itu kan suplemen ya, yang namanya artinya menambah apa yang sudah ada. Kalau adik-adik punya makanan tadi itu sudah terpenuhi semua. Ya. Dan perlu dicatat, kalau makan sayur-sayuran yang berwarna hijau, ya, itu kalau dia sudah berubah, ya, berubah warnanya. Biasanya kalau masak ubi kayu itu sampai warna sudah di orange, toh? Nah itu sebenarnya tidak boleh dimakan, ya, karena zat besinya sudah hilang. Tidak ada guna kalian makan sayur, atau bayam, ya. Sayur-sayuran hijau itu coba adik-adik lihat, dia kalau pemanasannya terlalu berlebih, itu warnanya pasti akan berubah. Nah kalau sudah berubah itu zat gizinya sudah tidak ada, ya. Jadi pengolahannya juga yang diperhatikan. Ada yang bilang, ibu saya setiap hari makan sayur, ya. Tapi ternyata sayurnya seperti itu dia punya pengolahannya, ya. Akhirnya zat gizinya tidak masuk, tidak ada, tetap ujung-ujungnya jadi anemia, ya. Lanjut. Jadi ini masalah kesehatan remaja sekarang ada banyak, ya. Ada yang perkawinan dini, dan di Puskesmas Wenaking kami temukan beberapa, ya, yang datang memang sudah dalam kondisi hamil, ya. Artinya secara kesehatan reproduksi belum siap, ya. Fisiknya tidak siap, mentalnya juga tidak siap. Karena kalau sudah menikah itu urusannya lebih kompleks daripada soal I love you, you love me, ya. Tidak hanya soal cinta saja kalau sudah menikah dan berkeluarga, ya. Banyak sekali hal di dalamnya. Tapi kalau belum siap, kalau adik-adik belum siap, nah mau omong generasi emas bagaimana? Adik-adik tidak paham, saya menyusui bagaimana, saya mau urus anak bagaimana. Ya kalau saya punya anak sudah sekolah, saya harus kasih makan apa. Dan mirisnya, biasanya juga terjadi antara sesama SMA, ya. Yang pria tidak siap, yang wanita tidak siap, ya. Jadi ini tadi kondisi anemia pada anak, ya. Jadi umumnya mengenai kalian, ya, yang masuk pada usia remaja, ya. Ini disebabkan karena itu tadi 65% anak-anak kita tidak sarapan, ya. 35% sarapan tapi sarapannya tidak berkualitas. Yang tadi umum makan mie, ya, tidak makan sayur. Nah ini konsumsi tablet tambah darah 98% tidak minum karena yang pertama 20% merasa tidak perlu. Untuk apa saya minum tablet tambah darah, ya. Ada yang merasa begitu? Ada, ya. Saya sehat kok, kenapa saya dikasih vitamin? Jadi anak remaja putri, sekali lagi saya ingatkan bahwa tablet tambah darah yang diberikan itu bukan hal yang tidak penting, ya. Itu penting untuk kesehatan remaja putri nanti ke depannya. Jadi pemenuhan gizi remaja, putra itu butuh lebih banyak dibandingkan putri, ya. Jadi kalau putra dia butuh 3.470 kilokalori per hari, yang kemudian akan menurun di 2.900 kilokalori di usia 16 sampai 19 tahun. Ya. Jadi yang kilokalori ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari yang tadi kita omong, nasi, sayur, lauk. Ya. Kalau hanya makan nasi saja tidak tercapai. Yang ada kita mengembang, ya. Begitu. Yang Indomie itu disilang atau bagaimana itu? Artinya itu tidak masuk dalam gizi seimbang tadi yang kita omong, ya adik-adik, Jadi ini paket lengkap untuk gizi sehari anak remaja. Ada nasi, ada daging, ada tempe, ada sayur, ada buah, ada minyak, gula dan susu, ya. Ini paket lengkap kalau anak-anak kita mau sehat, ya. Remaja kita mau sehat. Oke, ini ya, ini dia punya set. Jadi adik-adik,
ada juga yang sudah minum tablet tambah darah, tapi kok kenapa saya tetap anemia? Ternyata minum tablet tambah darahnya itu dengan kopi, dengan susu. Tidak boleh. Jadi wajib minum tablet tambah darah itu hanya dengan minum air putih. Teh tidak boleh. Teh, kopi tidak boleh. Tidak boleh bilang, oh ya nanti supaya hilang mual saya minum dengan teh. Tidak boleh. Tidak boleh minum dengan kopi. Hanya boleh minum dengan air putih saja. Ya. Jadi ini, ya adik-adik, kalau tidak makan sayur, dampaknya seperti ini. Jadi sumber tablet tambah darah, sumber zat besi itu dari sayur, dari daging, ya, itu ada di situ semua. Jadi harus makan supaya tidak terkena dampak. Dampaknya tadi dari kebugarannya, ya, prestasinya, kemudian cepat sakit. Nah, akibat lebih lanjut yang tadi omong remaja cegah stunting adalah ketika hamil bisa mengalami keguguran. Jadi jangan anggap enteng dengan tablet tambah darah, yang remaja putri. Mulai sekarang saya minta dengan sangat ketika dibagikan obat tablet tambah darah wajib diminum. Ya. Dampaknya bukan sekarang, ya. Sekarang yang bisa dirasakan sekarang datang sekolah malas, di kelas tidak bisa konsentrasi, ya. Tapi dampak nantinya adalah resiko bisa mengalami keguguran kalau hamil. Ya, kemudian perdarahan saat melahirkan dan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Ini yang nanti dampaknya omong ke stunting, ya. Saya rasa mungkin itu, ya, berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, ya. Terima kasih sekali lagi untuk kepala sekolah yang sudah mengundang kami untuk hadir, bahwa praktek baik yang dibuat terkait dengan penanaman sayur-sayuran di sekolah, harapannya juga mendorong anak-anak untuk bisa banyak mengkonsumsi sayur, ikan, daging, ya, untuk pemenuhan gizi adik-adik sekalian. Itu saja yang mungkin bisa kami sampaikan, dan mohon maaf jika dalam presentasi tadi ada hal